Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya anak-anak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak pembelajaran kita pada hari ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan serius, sehingga semua materi pada hari ini bisa dipahami dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak. Adapun tema kita pada hari ini adalah berakhlak baik terhadap hewan. Nah, sebelumnya itu, untuk materi pendalaman ini lebih banyak lagi, kita harus mengetahui apakah tujuan dari materi pembelajaran ini. Nah, berikut tujuan kita mempelajari materi ini adalah: pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berakhlak baik terhadap hewan dengan baik dan benar. Kedua, setelah mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat melafalkan dalil tentang berakhlak baik terhadap hewan dengan baik dan benar. Ketiga, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan contoh berakhlak baik terhadap hewan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah membaca materi pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan cara yang baik memelihara hewan dengan baik dan benar. Nah, itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, berikutnya kita masuk kepada pengertian berakhlak baik terhadap hewan. Pengertian berakhlak baik terhadap hewan yaitu berakhlak baik terhadap hewan adalah memperlakukan hewan secara baik dan penuh kasih sayang. Hewan juga ingin disayangi, hewan juga ingin diperhatikan dengan baik, karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Tidak hanya manusia yang ingin diperlakukan dengan baik, hewan juga ingin diperlakukan juga dengan baik. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengertian berakhlak baik terhadap hewan ini, berikutnya adalah dalil. Apa dalil? Dalil adalah ayat atau hadis yang menjelaskan tentang berakhlak baik terhadap hewan. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 20. Berikut bunyi Quran Surah Al-Hijr ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Nah, apa makna dari ayat ini? Berikut makna dari Quran Surah Al-Hijr ayat 20 adalah: dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Quran Surah Al-Hijr ayat 20. Nah, pada ayat ini terdapat makna makhluk-makhluk. Nah, makhluk di sini tidak hanya manusia, ataupun jin, atau tumbuhan. Nah, salah satu makhluk yang dimaksud sini adalah hewan. Hewan harus kita perlakukan dengan
baik, karena hewan juga makhluk ciptaan Allah. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang pengertian berakhlak terhadap hewan, kita sudah mengetahui tentang dalil atau ayat dan berakhlak terhadap hewan. Ya, yang berikutnya, ketiga ini kita akan pelajari tentang contoh berakhlak baik terhadap hewan. Hewan mempunyai beberapa kesamaan dengan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hewan juga memerlukan makan sehari-hari, tempat berlindung yang nyaman dari berbagai gangguan dan ancaman dari makhluk lainnya. Apa saja akhlak kita yang tentunya dalam hal ini akhlak yang baik? Bagaimana contoh kita berakhlak terhadap hewan? Nah, contohnya adalah adapun akhlak baik yang dapat kita lakukan terhadap hewan di antaranya tidak mengganggu habitat hewan. Nah, apa itu habitat hewan? Yaitu tempat tinggal hewan. Lalu, tidak boleh membunuhnya tanpa sebab. Nah, hewan yang tidak ada salahnya pada kita, tidak boleh kita bunuh sembarangan. Nah, karena bisa jadi hewan itu tidak sengaja, sehingga kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran harus berpikir yang jernih. Artinya tidak boleh membunuh hewan tanpa sebab. Berikutnya, akhlak baik kita terhadap hewan yaitu sebaiknya membiarkannya hidup bebas, yakni tidak dikurung. Nah, apalagi hewan itu hewan yang biasa hidup di alam bebas. Jika kita kurung, maka hewan tersebut pasti akan merasakan kesedihan karena dia tidak bisa hidup di habitat yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kita harus membiarkannya hidup bebas. Tidak boleh kita kurung. Yang keempat, tidak memperlakukannya dengan kejam. Nah, jika hewan itu tidak bersalah kepada kita, kita tidak boleh memperlakukannya dengan kejam, apalagi menyiksanya. Berikutnya, setelah itu, tidak memelihara sendiri satwa langkah yang dilindungi oleh pemerintah. Artinya dalam hal ini, hewan yang sudah hampir punah, kita tidak boleh memeliharanya, karena sudah ada pemerintah yang menangani hewan yang hampir punah. Nah, oleh karena itu, kita berikan kesempatan tersebut kepada pemerintah agar bisa memelihara hewan yang hampir langka itu di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, setelah kita bisa memberikan contoh akhlak yang baik terhadap hewan, nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita, yakni cara yang baik memelihara hewan. Agama Islam mengajarkan kita untuk berperilaku islami terhadap hewan. Artinya, kita berbuat sesuai dengan ajaran agama kita, yakni agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga secara tegas melarang kita menyiksa hewan atau memperlakukannya dengan semena-mena. Nah, apa saja cara yang baik memelihara hewan? Nah, adapun cara yang baik memelihara hewan sebagai berikut.
Yang pertama, tidak membebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jika kita memiliki kuda, sapi, atau kerbau, maka jangan sesekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai dan menciderainya. Ya, wajar saja, karena hewan juga memiliki batas kemampuan. Jika batas kemampuannya itu sudah terlewat batas, maka hewan itu akan merasa terbebani. Nah, kalau sudah merasa terbebani, maka hewan itu bisa sakit oleh beban yang berat tadi itu. Jadi kita tidak boleh membebani hewan tersebut dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Yang kedua, cara yang baik memelihara hewan adalah tidak menempatkan mereka dengan hewan lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Ya, jika dalam satu kandang ada beberapa hewan, nah bisa jadi ada salah satu hewan itu yang tidak senang jika dalam satu kandang itu ada penghuni yang lain. Jika sudah tidak senang, bisa jadi mereka berkelahi. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, kita harus mencarikan tempat yang lain. Dalam hal ini, tidak menempatkan mereka dengan hewan yang lain. Yang ketiga, dilarang menguliti dan mematahkan tulang mereka. Ya, jelas saja, apalagi hewan tersebut masih hidup. Jika kita menguliti badannya atau bulunya, tentu hewan tersebut akan menjadi sakit. Apalagi mematahkan tulang. Nah, kasihan hewannya. Ya, oleh karena itu, kita dilarang menguliti dan mematahkan tulang mereka. Yang keempat, memberi makan dan minum. Ya, jelas saja. Hewan juga seperti manusia. Jika tidak makan, tidak minum, maka mereka juga akan merasakan lapar dan haus. Oleh karena itu, ketika kita memiliki binatang peliharaan di rumah, kita harus memberinya makan dan minum. Yang kelima, setelah kita memberi makan dan minum, yang kelima, kita tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya. Sebab hewan juga memiliki rasa ibah, yakni rasa kasihan, kemudian rasa takut, dan sayang terhadap anak-anaknya seperti halnya manusia. Nah, ini khususnya bisa jadi pada saat seperti kurban. Nah, pada saat kurban tentunya banyak hewan yang disembelih. Nah, jika ada hewan yang mau disembelih itu antara anak dan induknya, maka pada saat giliran disembelih, si anak atau si induknya itu harus kita beri batas. Nah, beri batas dalam hal ini, jika induknya yang disembelih lebih dulu, maka anaknya tidak boleh melihat induknya. Nah, agar anaknya tidak merasa sedih atau anaknya itu tidak merasa takut. Nah, begitulah adab yang diajarkan oleh syariat agama kita saat menyembelih hewan. Yang keenam, membuatkan mereka tempat yang nyaman dan membersihkan kandangnya. Nah, sama juga kita manusia. Jika kita diberi tempat tinggal yang enak, yang nyaman, yang tenang, tentu kita akan merasa senang dan betah tinggal di tempat tersebut. Apalagi tempat tinggal kita itu bersih.
Nah, untuk hewan, kita sebagai manusia harus membantunya dengan cara membuatkan mereka tempat tinggal yang nyaman dan membersihkan kandangnya jika ada kotorannya. Berikutnya, setelah kita memberikan tempat tinggal yang nyaman, kita sudah membersihkan kandangnya. Nah, yang berikutnya ini kita tidak boleh merampas hasil buruannya, yaitu misal seandainya di rumah kita ada kucing. Nah, kucing itu mengambil ikan kita. Nah, hasil ikannya itu merupakan hasil buruannya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan ikan yang dia dapatkan tadi itu, kita tidak boleh mengambil ikan itu kembali. Kenapa? Karena ikan tersebut sudah menjadi rezekinya. Selanjutnya, apabila disembelih harus dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan syariat. Nah, seperti yang tadi itu, ya. Nah, tidak hanya memberi batas, salah satu syariat yang lainnya pada saat menyembelih hewan adalah kita harus menggunakan alat yang tajam. Salah satunya berupa pisau. Nah, sebelum kita menyembelih hewan, pisau tersebut harus sudah kita asah, sehingga pada saat penyembelihan, hewan tidak akan tersiksa oleh pisau yang masih tumpul. Tapi, jika pisaunya sudah diasah dengan tajam, maka proses penyembelihan akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, cara kita memelihara hewan dengan baik, yaitu apabila hewan kita itu sakit, maka segera diobati. Ya, jelas saja. Apalagi di rumah kita memiliki hewan kesayangan. Hewan yang kita cintai. Misalnya kelinci. Saat kelinci kita tidak sakit, tentu dia ceria. Bisa main kemana-mana. Tapi, kalau pada saat dia sudah sakit, dia sedih, dia susah, kita pun juga sedih dan susah. Karena hewan itu juga memiliki perasaan. Nah, kita sebagai manusia yang diberi akal pikiran yang sehat, saat melihat hewan peliharaan kita yang sakit, segeralah diobati. Kalau bisa juga dibawa ke dokter hewan, agar hewan kita itu segera sembuh. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami materi pembelajaran akidah kita pada hari ini tentang berakhlak baik terhadap hewan. Mulai dari pengertiannya, setelah itu tentang dalilnya, setelah itu bagaimana contoh kita berakhlak baik terhadap hewan. Yang terakhir, bagaimana cara yang baik memelihara hewan. Karena hewan juga makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi, yang harus kita pelihara dengan baik. Sehingga jika kita berbuat baik terhadap hewan, hewan pun juga akan menyenangkan hati kita. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini ada manfaatnya, yang bisa dipetik, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengimani seperti Quran Surah Al-Hijr tadi, bahwa hewan juga makhluk ciptaan Allah yang harus kita pelihara dengan baik. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.